Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dharma, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Hari ini kembali kita bertemu kembali di ruang yang nyaman, damai, dan menggembirakan ini. Sebuah karma baik telah berbuah bersama-sama di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa berada dalam suasana yang seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, ceramah saya kali ini akan mengangkat tema tentang dewata, tentang bagaimana interaksi kita sebagai manusia dengan para dewa, makhluk suci yang secara hierarkis berada di alam yang lebih tinggi dari kita. Dalam 31 alam kehidupan, secara sederhana dibagi dalam 6 level sebetulnya. 1 level di atas alam manusia, itu alam para dewata. Ini dibagi-bagi lagi sampai termasuk alam Brahma dan sebagainya. Terus alam manusia yang selevel satu alam dengan manusia, yaitu kita manusia dan binatang. Lalu ada alam di bawah manusia, asura, siluman, yaokuai, peta, para makhluk-makhluk setan kelaparan atau setan gentayangan. Baru di bawahnya lagi alam niraya, alam kehidupan, penderitaan, alam neraka. Saya sekarang ingin coba mengangkat bagaimana Dharma tentang alam para dewa ini. Terus sejauh mana keterkaitan alam dewa itu dengan kita sebagai manusia. Selama ini yang sering terjadi dan kita lihat di dalam keseharian, justru yang sering banyak terjadi interaksi alam makhluk bawah dengan manusia. Ya, makhluk dari alam bawah yang masuk ke tubuh manusia kesurupan, ya. Kadang banyak yang mengaku juga dengan segala macam julukan yang aneh-aneh kadang-kadang. Itu banyak kita jumpai. Ada makhluk alam bawah yang berinteraksi ke dalam kehidupan kita di alam manusia. Ada juga beberapa kasus, ya, beberapa bisa dibilang fenomena yang ada makhluk alam dewata yang juga turun ke manusia melalui badan kasar, melalui badan mediasi. Ya, yang konsepnya hampir sama dengan konsep kesurupan, cuma bedanya diistilahkannya badan mediasi, badan raga yang sering kita kenal dengan istilah tangsin dan sebagainya. Nah, interaksi yang selama ini terjadi adalah interaksi seperti itu. Seakan-akan kalau nggak menggunakan badan kasar manusia, dewa dan makhluk di bawah nggak bisa berinteraksi dengan kita. Padahal untuk level spiritual yang lebih tinggi, kita bisa mengembangkan batin kita, kita bisa mengembangkan energi positif kita, untuk kita berhubungan langsung sama para dewa tanpa harus badan kita dipakai oleh para dewa itu. Kita bisa membangun satu interaksi yang sangat bagus dengan para dewa melalui kontak batin, kontak spiritual, kontak pikiran, tanpa harus menjadikan badan kita sebagai mediasi yang digunakan para makhluk tersebut. Memungkinkan atau tidak? Nah, ini yang saya mau angkat. Kalau di kelenteng Chengbu Bioce Odeng Hana, itu kelenteng yang bangun dari awal sampai sekarang, totalitas memang saya yang bina secara spiritual, di mana saya melakukan
pelayanan penyembuhan setiap hari Minggu untuk berbagai macam kasus. Banyak yang mengalami satu kesaksian yang luar biasa. Banyak kasus-kasus penyembuhan yang spektakuler. Sehingga dari mulut ke mulut ini nyebar. Makanya kalau hari Minggu Bapak Ibu, di Kelenteng Cengbubio itu selalu rame, orang ngantri. Di sana saya layani satu persatu dengan segala macam kasusnya. Antri dan selalu ramai dikunjungin orang. Karena apa? Dari mulut ke mulut itu nyebar sendiri. Lalu apakah itu karena kekuatan saya? Apakah itu karena kemampuan saya? Saya harus katakan bukan. Karena saya bukan praktisi pengobatan, bukan praktisi penyembuhan. Saya belajar meditasi betul. Saya mengembangkan meditasi tentang Qi, tenaga prana betul. Saya mendalami ilmu Feng Shui, saya mengerti juga metafisika, ilmu-ilmu Tiongkok kuno berhubungan dengan elemen kepribadian seseorang, betul. Tapi saya nggak pernah mendalami yang namanya praktisi pengobatan dan penyembuhan. Tapi di sana bisa menangani. Sebenarnya banyak sekali kesaksian ya, cuma itu saya kan bukan yang mau show off. Kesaksian itu saya sebar. Hanya beberapa video ya dari sekian banyak kasus yang saya sebar, itu juga karena case-nya cukup unik. Tapi kalau banyak kesaksian disebar terus di posting kemana-mana, terkesan saya menyombongkan diri. Saya nggak mau, karena yang membuat mujizat itu terjadi adalah dewanya di sana. Ya, di Cengbubio itu Kongco Hian Tian Siang Te. Jadi orang datang dengan kasus ada penyakit apa, saya cukup konsentrasi, mainin kartu Fove, minta petunjuk. Ini orang kasusnya begini, Kongco tolong bantu saya, bisa nggak ini diatasin? Kalau bisa tolong simpue. Asal dilempar simpue, celentang tengkurap, Fove, artinya dewa di sana bisa atasi. Baru saya berkonsentrasi, diapain? Hati saya digerakkan, pikiran saya digerakkan, harus lakukan ini. Saya tidak ikutin. Ternyata mujizatnya luar biasa. Ada yang sudah mengalami 9 tahun saraf kejepit, yang secara teori kedokteran impossible bisa diperbaiki kalau nggak dioperasi. Dan sakitnya bukan kambuhan. Pagi, siang, sore, malam itu sakitnya terus muncul. Hilang sebentar sakit. 9 tahun menderita. Umurnya sudah 75 tahun ketika datang ke saya. Dia sekarang mungkin udah 2 tahun yang lalu. Karena dia datang waktu masa-masa pandemi. Udah gak usah ceritalah, berobat kemana aja. Orang sakit pasti berobat kemana-mana. Datang ke sana, saya lempar Popwe, kayu Popwe bilang bisa diatasin. Saya konsentrasi, minta petunjuk, dapat pencerahan. Saya ajak ke belakang, suruh tidur, saya lakukan terapi sederhana, cuma kurang lebih 3 menit. Padahal waktu duduk di depan meja saya lagi sedang sakit. 9 tahun menderita, sakit nggak hilang-hilang. Saya tanganin sesuai petunjuk inspirasi yang saya terima. 3 menit, nggak sampai kali, hanya melakukan beberapa gerakan, sembuh total. Dia bangun dari balai-balai tinggi turun, malah jalan sangat cepat-cepat. Dia terima kasih sama saya di depan. Saya bilang, kok jangan terima kasih sama saya. Saya cuma perantara yang diminta dewa untuk melakukan sesuatu buat nih. Ini kalau mau terima kasih tuh di dalam ada altar Kongconya, altar Sinbeng utama. Terima kasih sama Dewa Hian Tian Siang Te. Itu ada videonya, itu sempat saya share. Dia berterima kasih di altar Kongco, kui sampai 9 kali lebih. Udah bisa kui, tadinya baru-baru bisa kui, nonggeng yang sakit. Dan nangis. Ya, terseduh-seduh di altar Kongco Hian Tian Siang Te. Sekarang minggu besoknya datang lagi bawa teman 3-4 orang. Saya bilang, kok gimana? Saya udah sehat, mau aja bawa temen nih. Kok masih mau di blessing? Gua
saya udah sehat. 2 kali datang, setelah itu nggak pernah datang lagi. Artinya apa? Nggak kamu kan, kalau kamu pasti datang lagi. Nah, disinilah saya mau cerita bahwa ada kekuatan alam para dewa yang sebenarnya bisa berinteraksi sama kita tanpa harus kita menjadikan diri kita mediasi atau mediator. Nah, bagaimana ini? Nah, hari ini saya mau angkat tema itu. Dan untuk itu saya akan membaca petikan dari syair Ratana Sutra. Karena Ratana Sutra ini syair yang khusus membicarakan tentang permata, mustika, mutiara-mutiara yang luar biasa ada di dalam konteks ajaran agama Buddha. Saya petik 2 bait aja, karena kalau Ratana Sutra panjang sekali. Yani dabutani samagatani buman miwaya niwa antalike sabe wabuta sumana bawantu atau pisaka cesunang tubasitam tasma hibuta nisame tasabe methang karota manusia pajaya diwa cerato ceharan tie baling tasma hinera kata pamata. Artinya Bapak Ibu, makhluk apapun juga yang berkumpul di sini, baik yang dari dunia maupun yang dari ruang angkasa, berbahagialah. Perhatikan apa yang disabdakan. Duhai para makhluk, perhatikanlah, perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka mempersembahkan sesajian kepadamu siang dan malam. Jadi yang dimaksud dengan para makhluk di sini itu siapa? Itu adalah para makhluk yang dari angkasa, para suci, para dewa. Disabdakan dalam sabda ini sangat jelas agar para dewa ini memperlakukan manusia dengan cinta kasih. Lindungi manusia, ya, di sini lindungi mereka, lindungi manusia dengan tekun, sebagaimana mereka manusia kita mempersembahkan sesajian kepadamu siang dan malam. Ini sutra Bapak Ibu. Itu ayat, ya. Yang namanya sutra kata-kata yang pernah diucapkan oleh Buddha. Jadi apa yang dikatakan oleh Buddha pasti bukan sesuatu yang hampa, bukan sesuatu yang tidak ada nilainya, bukan sesuatu yang kosong. Dan kita sebagai umat Buddha sangat meyakini saat kita baca parita, saat ada acara-acara dhamma di sana, itu makhluk-makhluk suci dari alam manapun, termasuk yang dari angkasa, ikut berkumpul. Karena semua makhluk suci senang mendengar lantunan parita. Semua makhluk suci senang mendengarkan bimbingan dharma, senang mendengarkan momen-momen di mana ada pembabaran dharma disampaikan. Para dewa aja menyenangi hal itu Bapak Ibu. Maka akan sangat ironis kalau manusia malah tidak menyenangi hal ini. Akan sangat aneh
Kalau manusia malah nggak seneng dengar baca parita, khususnya umat Buddha ya. Akan jadi aneh kalau umat Buddha, manusia malah nggak seneng hadir ke wihara untuk dengarkan pembabaran Dharma. Dewa aja seneng hadir loh, yang levelnya lebih tinggi dari kita. Dan yang namanya para dewa dalam konteks Buddhis banyak sekali. Tapi dalam konteks kita sebagai orang Tionghoa, kita juga mengenal banyak dewa yang secara literatur tidak ada dalam literatur Buddhis. Tapi itu juga menjadi kesatuan yang gak terpisahkan, yaitu dewa-dewa yang berasal dari aliran Tao. Seperti Naca, Dewa Pagodali, Hantan Kong, Hiantian Xiangte, Dewi Samudra, Timu, Tebo, banyak yang secara literatur seakan-akan nggak dikenal di dalam konteks Buddha, tapi Buddhis mengenal banyak sekali para dewa. Sehingga nggak salah juga kalau dalam kesempatan ini saya juga angkat petikan dari kitab Tai Xiang Lo Pun Keng atau Tai Sang Lao Chin Ching yang juga menyinggung soal masalah dewa. Di dalam kitab ini dikatakan, wihara dan kelenteng adalah istana kerja bagi para dewa. Istana loh, bukan cuma kantor. Upacara sembahyang hendaknya dilakukan dengan singkat tapi penuh hormat. Memohon doa restu bersandar pada ketulusan hati. Dengan sedikit persembahan akan menimbulkan kemanjuran yang luar biasa. Itu yang sering dikenal dengan istilah Yu Chiu Piing atau Yu Kiu Piteng. Ada permohonan pasti dikabulkan. Kemudian ada ayat lain yang juga berbunyi sebagai berikut. Senantiasa menyimpan kelogisan budi di dalam hati. Itu hal yang paling disambut oleh para dewa dan para Buddha. Manusia menghendaki keberkahan, keberuntungan, dan panjang usia. Dewata yang agung selalu memiliki cinta kasih. Jadi di sini kelihatan sekali Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kita bisa membangun sebuah interaksi yang sangat baik. Buat memuluskan, buat melancarkan, atau buat menjadikan doa-doa kita realita, kenyataan. Di samping karma, kebaikan yang kita tanam, tapi sebenarnya ada kekuatan para suci yang bisa menggerakkan buah karma baik kita untuk dibuahkan di saat, di momen yang tepat. Ini yang bisa disilakan mujizat. Itu yang tadi dibilang Yu Chiu Ping. Ada permohonan, pasti dikabulkan. Cuma permohonan yang bagaimana Bapak Ibu yang dikabulkan? Permohonan bagaimana yang dewa tuh dengar? Semua dewa yang maha agung di dalam mereka berkembang sangat penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang. Sifat dewata adalah membantu dan menolong makhluk hidup. Karena para dewa juga punya tugas untuk selalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Karena para dewata juga ya, untuk yang belum mencapai tingkat arahat, ya belum mencapai tingkat kebudahan,
atau belum mencapai tingkat tinggi yang sudah tidak akan bertumbuh lahir ke alam bawah, dia juga masih bisa tumbuh lahir. Di alam dewa juga masih ada yang namanya tidak kekal, anicca. Ya tadi kita nyanyi lagunya anicca. Dewa yang level kebaikannya, yang level kebajikannya kurang, pada waktunya tiba, dia akan diturunkan kembali ke alam bawah, akan turun lagi ke alam manusia. Yang kalau di dalam ajaran Tao itu disebut penitisan. Ya, para dewa yang diturunkan kembali menitis jadi siapa? Dalam konteks Buddha sama, ditumimbal lahirkan kembali. Kalau kebajikannya kurang, dia akan turun level. Kebajikannya makin tinggi, dewa juga kan ada alam tingkat-tingkat, dia akan naik level ke alam yang semakin tinggi. Nah, masalahnya sekarang cinta kasih, kemuliaan yang luar biasa yang ada di dalam para dewa, di mana dia harus menolong makhluk hidup. Pertanyaannya, siapa yang harus ditolong? Dewa harus berbuat baiknya kepada siapa? Kalau kita manusia berbuat baiknya kepada siapa? Sesama manusia. Kita bisa berbuat baik kepada binatang. Kita bisa berbuat baik mendoakan ya, makhluk-makhluk yang ada di alam sengsara ya, dengan penyaluran jasa kebaikan. Semoga mereka ikut menikmati kebahagiaan yang kita salurkan dari perbuatan baik yang kita dedikasikan untuk mereka. Kita bisa berbuat baik untuk sesama kita dan untuk ke makhluk yang lebih rendah dari kita. Tapi kalau para dewa itu tidak butuh saling ditolong. Jadi kalau para dewa dengan para dewa berbuat baik, kagak dapat saluran dia. Karena dewa mana yang harus ditolong? Semuanya udah punya kekuatan masing-masing. Jika berbuat baik sesama dewa, kecil kesempatannya, maka dewa ini harus berbuat baiknya ke makhluk yang lebih rendah. Siapa? Manusia, binatang, asura, peta. Menimbun kebaikan, membuat para dewa ini juga akan naik level yang semakin tinggi. Sehingga sebenarnya para dewa ini juga berlomba-lomba mau berbuat baik. Karena kalau udah dewa, itu sifat baiknya, sifat welas asihnya itu jauh lebih besar daripada sifat-sifat buruk atau sifat-sifat egonya. Semua dewa berlomba-lomba, lu ingin berbuat baik, menolong siapa? Makhluk yang ada di level bawah. Yang paling dekat levelnya sama dewa adalah manusia. Jadi dalam konteks ajaran agama Buddha, kalau kita petik dari sutra tadi, jelas banget loh. Dengarkan sabda ini, Buddha memerintahkan agar para dewa harus dengan tekun tolong manusia, khususnya manusia yang senang memberikan sesaji, senang memberikan persembahan siang dan malam untuk mereka. Jadi kita sebenarnya Bapak Ibu di dalam konteks agama kita ini, agama Buddha, kita banyak sekali ya dewa-dewa yang bisa hadir menjadi dewa penolong kita. Itu yang orang Tionghoa sering bilang Kuiron ya, atau Kuijin, dewa penolong. Tiap orang bisa punya jodohnya beda-beda. Yang satu mungkin Kuijinnya dewa anu, yang satu dewa anu, yang satu dewa. Tapi dewa itu juga makhluk yang sangat banyak. Tiap manusia nggak akan kekurangan kedekatan jodoh dengan dewa-dewa tertentu. Yang menjadi tugas kita sekarang adalah bagaimana kita ini bisa berjodoh, ditolong para dewa. Nah, di dalam konteks inilah ya serada keyakinan berdasarkan pengertian yang benar bermain. Kalau kita bicara makhluk dewata, kita bukan bicara makhluk fisik kayak begini loh. Karena kita bicara dengan makhluk yang lebih banyak dalam bentuk tubuh cahaya, bukan tubuh fisik kayak begini. Makhluk yang punya medan energi, yang ada medan energinya bisa kita rasakan bagi orang yang peka, sensitif, tapi tidak akan terasa apa-apa bagi kita yang nggak sensitif. Tapi yang jelas
Cinta kasih para dewa, para suci sama seperti matahari yang selalu memancar menerangi bumi setiap hari, setiap waktu, setiap saat, selama matahari keluar terbit. Ya, memberikan sinar matahari kalau pagi itu memberikan ultraviolet, memberikan infrared yang sangat bagus buat kesehatan. Para suci, para dewa selalu memancarkan energi dalam bentuk gelombang. Vibrasinya itu ada dalam bentuk gelombang. Kalau udah ngomong gelombang, logika paling sederhana, Bapak Ibu, kita setel radio, itu kita bermain dengan frekuensi gelombang. Kalau zaman dulu juga main HT ya, itu handy talkie, ya kan harus disetel gelombangnya, baru kita bisa ngomong satu kelurahan sama orang yang megang HT dengan gelombang yang sama. Kalau HT-nya dipegang oleh bos besar, kita gelombangnya sama, kita juga bisa connect sama bos besar yang sama-sama megang HT. Gelombang. Begitu juga dengan para dewa, Bapak Ibu. Setiap waktu, setiap saat mereka memancarkan gelombang. Memang tiap dewa gelombangnya beda-beda. Kita nyetel radio, kita mau setel misalnya aja, radio El Sinta misalnya. Saya nggak tahu frekuensinya berapa, 90 berapa atau berapa lah, nggak ngerti. Kalau Anda setel radio di mobil atau di mana, gelombangnya bukan pas gelombangnya El Sinta. Misal El Sinta 90.00, kita setelnya 90.02. Ketangkep nggak siaran El Sintanya? Nggak ketangkep. Seandainya kedengaran juga suara yang kresek-kresek kagak jelas. Tapi kalau benar-benar kita setel pas sesuai memang gelombangnya El Sinta 900 misalnya, kita bisa dengar loh suara penyiarnya, suara lagunya, acaranya. Jelas terdengar. Nah, tugas kita inilah sebenarnya Bapak Ibu tuh menyetel gelombang supaya connect. Kalau gelombang kita udah connect, itu luar biasa loh, yang namanya anugerah, berkah, pertolongan para dewa hadir dalam hidup kita, itu luar biasa sekali. Nah, contoh ya paling sering tuh kalau orang dagang ya, bahkan kalau di Hong Kong tuh mafia-mafia ya, gangster-gangster pasti pasang altar kongco kuankong. Terus seberapa cun kongco kuankong yang dihoksai di altar itu dengan orang yang menyembayanginya, seberapa cun energi kekuatannya. Tergantung yang sembayangnya gelombangnya sama nggak sama kongco kuankong. Kongco kuankong gelombang utamanya dikenal dengan satya dan jujur, ya, jujur dan satya. Satya bukan cuma setia loh, ya, itu kata satya tuh di dalamnya ada setia. Sudahkah kita jujur di dalam keseharian kita, di dalam tindakan kita, di dalam perbuatan kita? Kalau kita sering gak jujur, kita sering bohong, kita hoksai kongco kuankong, ya hoksai boleh. Tapi apakah gelombangnya akan nyambung sama kita? Pasti bias. Seandainya nyambung mungkin cuma suara yang kresek-kresek, nggak full. Jadi kalau orang banyak berdoa, banyak sembahyang kepada para dewa, punya altar para dewa, tapi hidupnya nggak banyak ditolong, nggak banyak terbantu, bukan salahkan dewanya loh, tapi salahkan cara kita menghormat ke dewanya yang belum pas. Setelan gelombangnya belum masuk. Satya itu jiwa yang tahu balas budi, itu yang namanya satya. Tahu berterima kasih, nggak boleh melupakan budi kebaikan orang. Tapi satya juga termasuk jiwa besar, legowo, mau memaafkan kesalahan orang. Kesalahan kita terhadap orang lain nggak boleh kita anggap cincang. Tapi kesalahan orang terhadap diri kita harus legowo, kita harus lapang dada, berbesar hati untuk memaklumi dan memaafkan, bukan mendendam.
Karena kalau udah ada sifat dendam, ada sifat benci, itu semua bukan sifat para dewa. Tidak ada satupun dewa yang mengandung sifat dendam dan benci. Sifat syirik, sifat serakah, sifat egois, itu sifat-sifat yang akan membuat gelombang kita sama para dewa yang kita muliakan nggak connect. Yang Hoksai Maim, gelombang terkenalnya Maim adalah cinta kasih. Jadi kalau kita boleh sembahyang menyajikan persembahan, tapi batin kita gersang, nggak mengembangkan cinta kasih dengan baik. Terus bagaimana gelombangnya nyambung? Terus bagaimana Maim seakan-akan hadir menolong, membantu, menyelesaikan problem masalah-masalah kita? Kita sebagai insan manusia paling sering kebiasaan kita menuding. Kamu sih salah, gara-gara kamu sih, selalu gara-gara kita selalu mempersalahkan orang lain. Telunjuk ini memang dikodratkan untuk ke sana tuh. Kamu salah. Jarang pernah kita pakai telunjuk kita, saya salah. 50 orang yang pakai telunjuknya pasti buat menuding. Kamu salah. Mungkin satu yang bilang, oke, sorry, saya salah. Padahal orang yang sering menuding, orang yang sering mempersalahkan orang lain, setiap kali dia menuding satu jari, 3 jari ke arah siapa? Mau nudingnya kemanapun, ini 3 jari ke arah siapa? Diri kita sendiri. Jadi orang yang selalu menyalahkan orang lain, sebenarnya sekali dia menyalahkan orang lain, walaupun benar orang itu memang salah, tapi begitu dia menuding, dia salahnya 3 kali. Jempol selalu netral kalau orang menuding. Ini disebutnya ibu jari. Ibu orang tua nggak boleh disalahkan terhadap segala kasus masalah yang menimpa diri kita. Orang tua netral. Jangan dipersalahkan terhadap nasib maupun karma yang datang hadir dalam hidup kita. Ini sih gara-gara mama saya, gara-gara orang tua saya, ya gara-gara mama saya didik saya salah sampai saya jadi begini. Nggak boleh. Nah, gelombang yang kayak begini inilah yang harus kita rapikan. Gelombang-gelombang yang terbiasa mempersalahkan orang lain, itu sama juga menjauhkan kita dari gelombang energi pertolongan para dewa itu sendiri. Terus tadi ada kata-kata dengan memberikan persembahan siang dan malam, kekuatan para dewa menolong kita akan lebih mampu. Karena apa? Itu artinya apa? Pada saat kita memberikan persembahan, pasti dengan rasa hormat dan rasa sujud, rasa hening. Kita mempersembahkan sesuatu kepada yang kita anggap agung mulia dengan rasa hormat, dengan rasa sujud. Naroja juga sangat hati-hati. Pada saat itu sebenarnya kita sedang menyetel gelombang kita, minimal pada saat itu gelombang kita tuh nyambung. Karena pada saat kita terbiasa memberikan persembahan di altar suci, di altar para dewa, biasanya kita mempersembahkan dengan rasa hormat. Pada saat kita hening, kita hormat, kita nggak berpikir yang lain. Yang ada itu tadi, makanya harus ada logika, ketulusan hati dan budi pekerti. Di situ sebenarnya momen dimana gelombang kita setelannya pada saat itu nyambung. Makanya di sini dua dari ajaran Buddhis tadi maupun dari ajaran Tao dikatakan, ya, dengan memberikan persembahan akan lebih memperkuat, ya, kemanjuran pertolongan para dewa itu. Karena apa? Di momen-momen itulah gelombang kita bisa menyatu tuh. Makanya jangan pernah kalau mempunyai altar di rumah memberikan persembahannya taruh buah, lempar peluk. Ya, sembarangan, nggak ada rasa hormat. Tadi dibilang berdoalah dengan singkat tapi hormat, sujud hati. Ini saat-saat kita sujud hati, saat-saat kita kusuk, pikiran kita jernih, nggak berpikir macam-macam. Disitulah gelombang, ya, energi positif kita sama energi dewa itu nyambung.
Kalau udah sering nyambung Bapak Ibu, berarti energi yang ada di dewa itu juga akan mengalir ke dalam diri kita. Nah itulah yang bisa muncul dalam bentuk inspirasi, bisa dapat feeling, bisa dapat semacam kayak pikiran kita digerakkan harus begini, harus begini. Bisa membuat hati kita digerakkan harus begini, harus begini. Karena apa? Ibarat kita nyetel radio, lengkap tuh suaranya, siarannya, lagunya, masuk kedengeran semua ke kita. Lalu apakah setiap orang yang sudah sujud, setiap orang yang sudah setelan gelombangnya masuk, terus juga bisa ditolong penuh dengan kemujizatan, penuh dengan keberkahan? Sujudnya sudah, gelombangnya sudah masuk. Tapi kalau kita nggak punya celengan, ya, nggak punya sesuatu yang kita tanam, dewa mau ambilnya dari mana buat dibuahkan ke kita? Jadi perbuatan baik juga harus kita timbun. Nggak bisa kita cuma hormat dewa, sembahyang sujud sama dewa, kui. Kalau perlu sampai jidat kita benjol, kui. Tapi kita nggak pernah berbuat baik. Dewa mau nolong juga bingung. Karena apa? Nggak ada celengannya tuh yang harus diambil nih, dibuahkan, dikasih ke kita. Kita juga harus menimbun karma baik kita. Melakukan kebaikan dengan kebaikan, disertai dengan rasa sujud hormat kita dengan para makhluk suci. Ini yang membantu memproses karma baik kita berbuah di momen yang pas kita butuhkan. Itu munculnya dalam bentuk apa? Kebetulan. Kita akan selalu merasakan kehidupan tuh kayaknya kok jalan kita banyak kebetulannya itu. Kebetulannya kok kebetulan yang menyenangkan, kebetulan yang menguntungkan. Sebenarnya nggak ada istilah kebetulan, yang adalah semuanya by proses. Karma baik kita dibuahkan di saat yang tepat kita lagi butuh pertolongan, dia berbuah. Kita merasa kebetulan, tapi sebenarnya ada kekuatan luar biasa yang membuahkan karma baik kita di momen yang tepat. Contoh paling gampang, suatu hari misalnya Bapak Ibu nih tur ke gurun pasir, ya masuk ke gurun pasir karena di tengah gurun pasir katanya ada oasis, tempat objek wisata yang bagus. Kita wisata ke gurun pasir. Ada yang jalan kaki, ada yang naik onta, ada yang naik jeep. Tahu-tahu pas di tengah panas terik yang sangat panas, kita aus banget. Punya duit, tapi di gurun kan kagak ada yang jual air. Aus banget, tenggorokan sampai kering. Tahu-tahu ada orang liwat di samping kita naik onta. Bapak, Ibu, saya ada air segelas nih lebih buat Bapak ya. Dikasihlah kita segelas air atau sebotol air kecil. Kita minum. Itu kan kebetulan. Kebetulan aus ada yang ngasih. Tapi sebenarnya itu ada kekuatan luar biasa loh, yang menggerakkan di momen yang tepat sampai orang tergerak ngasih kita air. Dan kalau kita merenung, banyak sekali kejadian-kejadian gitu ya, yang kita rasakan sebagai kebetulan, itu terjadi dalam hidup kita. Jadi bahwa ada kekuatan-kekuatan tertentu yang bisa menggerakkan buah karma baik kita untuk berbuah di saat yang tepat. Asal kitanya juga harus menanam terus, sehingga ada pohon yang selalu bisa berbuah, yang setiap saat bisa dipilih tuh buah mana yang mau dikasih ke kita. Tapi kalau kita juga nggak berbuat baik, kita punya kebunnya kosong, pohonnya udah pada mati, kita nggak nanam pohon baru, nggak ada buah. Dewa datang ke kebun kita, mau petikin buah buat dikasih ke kita, bingung dewa juga, buahnya nggak ada. Nah ini yang sering terjadi, banyak orang sembahyang, rajin sembahyangnya, ngasih persembahannya juga tekun, tapi kok jalan hidupnya, maaf ngomong, nasibnya kok nggak berubah. Bukan dewanya nggak cun, tapi bibit ya buah kitanya yang nggak ada. Jadi dalam konteks bagaimana kita bisa dekat para dewa nolong kita, tetap perbuatan baik harus terus dikembangkan.
Nah, dengan orang memberi hormat kepada para dewa karena getarannya adalah getaran suci, getaran cinta kasih, getaran welas asih, otomatis kita kalau sering-sering kita hormat kepada para dewa di altar para dewa atau di altar para Buddha, akan muncul rasa puhau ise dalam diri kita. Puhau ise apa? Puhau ise malu kalau harus berbuat salah, malu kalau harus buat jahat. Jangan hoksai Kuan Im, tapi benci nyumpain orang gak hilang-hilang. Jangan hoksai Kongco Kuan Kong, tapi ngebohong tiap hari jalan terus. Nah, disinilah satu pelajaran spiritual yang luar biasa. Ya, bagaimana kita mendekatkan diri dengan para makhluk suci yang memang selalu punya tugas menolong manusia. Kita menyediakan jalan, kita menyediakan link supaya para dewa itu bisa punya energinya mengalir ke dalam diri kita. Linknya yang kita siapkan apa? Kita yang harus menyatukan gelombang, bukan dewa yang harus menyatukan gelombang dengan kita. Nah, setiap dewa punya energi gelombangnya sendiri-sendiri. Makanya akan bagus juga kalau kita hoksai altar, kita tahu riwayat dewa yang kita sembayangin. Riwayatnya gimana, kisahnya gimana, terus titik poin nilai spiritualnya ada di mana. Nah, kita ikutin setelan gelombangnya. Disitulah yang membuat altar para suci, para dewa yang kita hoksai, kita sembayangi, kita rawat, memberikan manfaat ke kita, bisa muncul dalam bentuk apa? Inspirasi. Bisa muncul dalam bentuk pencerahan. Kita bete banget, bingung nih, ada masalah, ruwet, kagak tahu cara jalan keluarnya gimana. Tahu-tahu dengan kita sembahyang, kita dapat inspirasi. Kita dapat semacam kayak pencerahan. Wah, saya harus begini. Ini semuanya bisa kita rasakan Bapak Ibu, bukan hal yang impossible. Dan bukan milik orang-orang tertentu. Semua kita bisa punya koneksi kayak gitu. Asal pintar-pintar sekali lagi kita menyetel gelombangnya. Dan jangan lupa untuk selalu menanam benih-benih kebaikan. Karena satu hal yang paling tidak disuka oleh para dewa, oleh para makhluk suci adalah tindak perilaku curang. Tindak perilaku culas. Ya, curang, culas. Ya, udah nggak jujur ngerjain orang. Udah nggak jujur nipu orang. Ya, nipu bukan cuma kata-kata bohong, tapi nipu orang untuk apa? Ya, diambil hartanya lah, diserobot asetnya lah. Ya. Terus cara berdagang yang curang, nggak fair. Timbangan, ya, bagian buat naro barangnya ditambahin timah di bawahnya, ditempelin timah. Lumayan itu sekali nimbang mungkin sepersekian on nambah berat. Jadi seakan-akan sekilo udah pas, udah timbangannya berat. Padahal kalau timbangannya diangkat belum sekilo, itu namanya kan curang. Kalau jualan tekstil, ukur kain, banyak sekali trik-trik orang dagang curang. Mestinya kan semeter, kan harga kain kan hitungnya per meter kalau orang beli kain celana. Per meter, ukur semeter, udah semeter tekuk gunting. Kalau yang curang gimana? Kayaknya ditarik semeter, padahal ditarik itu melarnya bisa 10 cm. Itu banyak sekali. Kadang-kadang manusia punya trik-trik yang curang. Kalau kita curang, punya altar dewa 10 juga di rumah nggak ada gunanya. Karena apa? Gelombangnya nggak pernah nyambung. Inilah pelajaran batinnya. Kenapa kita hoksai dewa, kita sembahyang dewa, supaya apa? Itu tadi ada rasa dalam diri kita, puhau ise, malu ya, untuk berbuat salah, malu untuk berbuat yang nggak sesuai dengan jiwa dewa itu sendiri. Secara langsung kalau kita benar-benar sujud sama para suci, itu juga melatih kita loh untuk saya nggak boleh curang, saya nggak boleh culas, saya nggak boleh jadi orang jahat, saya harus jadi orang baik. Itu menanam lagi benih-benih agar apa? Untuk kita mau lagi berbuat baik lagi, berbuat baik lagi, berbuat baik lagi. Satu hal yang pasti Bapak Ibu,
Kebaikan yang kita tanam tidak akan pernah nyasar berbuah ke orang lain. Pasti berbuahnya ke diri kita juga. Cuma memang satu hal juga yang harus saya katakan, kita memang nggak tahu kapan buah perbuatan baik itu berbuah datang kepada kita. Itu yang kita nggak tahu. Tapi kita harus yakin bahwa bila kita bisa menyetel gelombang hidup kita dengan baik, bisa menyetel tadi logika budi pekerti kita dengan baik, niscaya buah karma baik yang kita tabur bisa berbuah selalu di saat-saat yang pas kita butuhkan. Kalau saya boleh cerita ya, macet ini kadang-kadang kalau kita udah mepet waktu ya paling ini ceramah dah. Kalau misalnya nih saya harus ceramah jam 9 ke Biara Pridama Suka, saya udah berangkat dari jam 8, tahu-tahu di jalan ada macetnya parah, waduh ini bisa jam 9 lewat baru nyampe. Itu biasanya kita stres sama macet itu. Dan saya sering mengalami ini macet, terus parkir. Saya kalau udah waduh bakal telat nih, stres sama macet, saya menenangkan diri, konsentrasi, tolong bantu saya, kasih jalan saya, apakah saya harus ke tengah, ke kiri, apa ke kanan yang lebih lancar. Tahu-tahu refleks tuh, saya lagi di tengah. Ini macet nih, berhenti. Ini padahal lagi jalan dikit ini gak jalan. Tapi saya merasa ke kanan. Begitu ada celah saya ke kanan. Begitu saya di kanan, ini berhenti total, ini jalan terus. Di depan batunya tuh kita kan kagak tahu di depan. Tapi kalau udah ada sinyal ke kanan, berarti dewa udah aturin tuh. Kayak ada mobil ambulan mau lewat, yang di depan pada minggir. Kita juga itu anehnya ya. Begitu saya ke kanan, saya lihat dari jauh tuh mobil dari kanan atau ke kiri. Kenapa tadinya ini lancar kan? Karena ada 10 mobil ke kiri, ini kan jadi jalan 10 mobil. Itu kadang-kadang ada tuh kayak gitu. Terus parkir, saya paling sering ngalamin. Ya istri saya sering jalan sama saya. Ya, di Grand Heaven kayak di mana gitu. Udah muter 2 kali kagak dapat parkir, penuh. Saya cuma membatin, tolong arahkan mobil saya ketemu tempat parkir yang ready. Itu saya udah muter 2 kali. Yang harusnya saya naik atau saya turun, atau saya naikkan, tahu udah muter 2 kali, ini refleks tuh, saya disuruh turun. Turunlah saya ke lantai bawah, udah dilewatin penuh kan. Itu turun, pas belok kanan, ada 1 mobil lagi masang lampu mau keluar. Pas saya berhenti, dia keluar, saya masuk. Pas sama pintu lobi yang saya mau masuk. Itu sering banget saya ngalamin kayak gitu. Jadi kemudahan itu ada, dalam bentuk kebetulan itu ada, tapi ya itulah proses. Kalau memang gelombang nyambung, banyak hal yang kita bisa rasakan. Waduh, iya. Cuma selalu kalau dapat pagi saya, Omi Tohut, Kamsya Tikong, Kamsya para dewa yang sudah bukain jalan, pas banget. Coba kalau saya nggak turun, muter 4 kali nggak dapat parkir saya. Kan jarang orang udah dari bawah muter nggak ada, kan pasti ke atas. Saya pernah beberapa kali itu refleks turun, bukan ke atas. Saya pas turun, belok tadi mobilnya penuh. Kita tempat kita sampai itu, 1 mobil keluar. Nah, hal-hal kayak gini kelihatan sederhana loh Bapak Ibu. Tapi luar biasa. Itulah yang namanya kebetulan, tapi sebetulnya nggak ada kebetulan. Ada sesuatu yang memproses karma baik kita dibuahkan di saat yang tepat. Nah, yang bisa membantu membuahkan kita berbuah di saat tepat, di samping kekuatan karma kita yang luar biasa, ada kekuatan makhluk suci yang sebenarnya juga ngerti ada buah yang walaupun belum matang, tapi dia bisa proses cepat matang untuk berbuah kita terima. Tapi kita harus punya pohon buahnya dulu. Kebaikan demi kebaikan tetap nggak boleh berhenti, harus terus kita tabur, kita tanam.
Makanya dikatakan di dalam konteks ajaran Buddha, ya, intisari ajaran Buddha, saba papasa akarana, jangan berbuat jahat. Kusalasa upasampada, tambahlah terus kebaikan. Sacito parioda panang, sucikan hati dan pikiran. Kalau ini bisa kita jalanin 3, baru dikatakan etang budang nasah sanang. Itulah ajaran semua para Buddha. Termasuk ya ajaran suci, perilaku suci para dewata. Jangan berbuat jahat, tambah terus kebaikan. Connect nih, sucikan hati dan pikiran. Jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan punya hati yang penuh dengan rasa benci, rasa dengki, rasa sirik. Jangan berpikir yang prejudice, jangan berpikir yang selalu menjudge negatif kepada orang lain. Karena dari pikiran juga muncul yang namanya karma, ya, cita karma. Dari hati dan pikiran yang jernih, yang bersih, akan muncul tindakan perilaku kita yang juga penuh dengan budi pekerti, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan liangsin, ya, hati yang bersih, hati yang suci, pasti tindakan kita juga akan bersih dan lurus. Memang baik jadi orang penting, tapi selalu lebih penting lagi menjadi orang baik. Ini Bapak Ibu, bincang-bincang saya pada siang hari ini tentang bagaimana kita bisa menjalin koneksi interaksi dengan para makhluk suci yang selalu punya tugas. Bahkan di dalam sutra Ratana Sutra ditugaskan itu, memang Buddha dengarkan sabda ini. Untuk apa? Menolong manusia dengan tekun dan kasih sayang. Tinggal jadi kita ini jadi manusia yang mau ditolong apa enggak, itu aja. Kita ini jadi manusia mau ditolong sama para dewa apa enggak, ya tergantung kita. Kadang banyak manusia yang terlalu arogan, terlalu egois, merasa hidupnya udah hebat, mampu, nggak butuh pertolongan. Ya kembali kepada kita kan. Kalau saya sih, saya mah orang yang sangat butuh ditolong. Saya selalu mau para dewa tolong bantu saya. Kalau Anda nggak mau ditolong, juga hak Anda. Tapi silakan aja, ya. Bikin aja gelombang yang nggak sama dewa, pasti pertolongan itu nggak akan datang. Bikin gelombang yang nyambung sama gelombang para dewa, para suci, perlahan tapi pasti nyata, ya, pertolongan demi pertolongan hadir dalam hidup. Termasuk mempersembahkan ini nih air putih, Bapak Ibu. Kalau di rumah ada altar, kan tadi diajarin memberikan persembahan dengan hormat. Kalau Anda mempersembahkan air putih di altar dengan hormat dan sujud, di mana pikiran kita sedang jernih, nggak mikir macam-macam, hanya mikirnya air dipersembahkan, dan dengan sujud, dengan hati yang mungkin anak kita sedang sakit, dengan hati seorang ibu ya yang begitu menyayangi anaknya sedang sakit, rewel, nangis terus, mohon maaf, persembahan air suci ini diberkahi, supaya ada energi yang bagus untuk bisa menyembuhkan anak saya yang sedang sakit. Persembahkan dengan sujud, taruh 5 menit, 10 menit, ambil lagi dengan hormat suci, kasih minum anak yang sakit, sembuh. Dan ini yang banyak saya lakukan di Cheng Bugyo Chodeng, cuma ngetiam air. Itu banyak ditolongnya pakai cara begitu. Selama gelombang kitanya nyambung, Bapak Ibu, mujizat hadir di tengah-tengah hidup kita. Nyetel gelombangnya itu yang memang susah, ya. Nah inilah tugas kita belajar Dharma. Tugas kita sering-sering ikut kebaktian, dengar ceramah supaya apa? Makin lama ya, benih-benih yang ada dalam diri kita, yang namanya bodi cita kita, jiwa kebudayaan kita makin tumbuh, makin berkembang. Tapi kalau kita nggak sering-sering mendengarkan Dharma, nggak sering-sering meditasi, nggak sering-sering baca parita, nggak sering nyanyi-nyanyi lagu-lagu rohani, ini lama-lama bodi cita kita, benih kebudayaan kita kotor. Kotornya dengan apa? Dengan yang namanya kilesa. Kekotoran-kekotoran batin yang membuat bodi cita kita, benih kebudayaan kita bukan makin terang, makin redup cahayanya. Diliputi sama debu-debu kilesa, debu-debu kekotoran batin yang muncul karena keserakahan, yang muncul karena ego kita, yang muncul karena rasa benci kita, yang muncul karena rasa dengki kita, yang muncul karena rasa prasangka buruk kita. Semuanya adalah kilesa, kekotoran batin yang akan membuat cahaya kebudayaan kita, cahaya bodi cita kita redup. Tapi kalau kita sering baca parita, kita meditasi,
kita dengarkan dharma, kita nyanyi lagu-lagu rohani. Ini adalah momen-momen di mana bodi kita, benih-benih kebudayaan kita digosok, makin mengkilap, makin terang, makin bright. Itu akan membuat kita makin gampang untuk dapat pencerahan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Namo Buddhaya. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Romo. Kini kita tiba pada sesi tanya jawab. Tanya jawab seperti biasa kita adakan dua metode. Yang pertama lisan, langsung maju ke depan. Dan yang kedua, Bapak Ibu bisa tulis di kertas yang disediakan di depan Bapak Ibu di kursi. Sambil kita menunggu pertanyaan masuk, mari kita menyanyikan satu buah lagu yang akan dibawakan oleh petugas. Bapak Ibu para hadirin, mari kita menyanyikan sebuah lagu dengan judul Om Mani Padme Hum pada halaman 47. Senja, mentari mulai tenggelam, rembulan pun mulai bersinar terang, sesayupan terdengar suara mengalunkan desiran nada berdendang sukacita bagi batin nan suci kan menjadi damai tenangkan hati manusia, tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Gampangkanlah karunamu sampai tercapai pantai bahagia. Om Mani Padme Hum. Mengalunkan desiran nada berdendang nan sukacita bagi batin nan suci kan menjadi damai tenangkan hati manusia, tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang pancarkan kasih sayang
kasih. Kini tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya lisan atau langsung ke depan, boleh langsung maju. Apakah ada? Sebentar. Jika tidak ada, kita bisa langsung ke pertanyaan tertulis. Romo, saya bacakan atau? Bacakan aja. Untuk pertama Romo, nama budaya Romo. Dalam agama Buddha, ajarannya lebih ke memberi atau menyebarkan kebajikan. Sedangkan Konghucu atau sembahyang pada dewa lebih ke meminta. Pertanyaannya, bagaimana menyeimbangkan kepercayaan terhadap dua keyakinan tersebut? Sebab setelah mengikuti ajaran Buddhism, keyakinan terhadap dewa terasa berkurang. Karena merasa meminta itu sesuatu yang kurang benar atau ada keinginan. Sedangkan dewa termasuk dalam bagian dari Buddha. Terima kasih. Jadi harus dibedakan juga antara agama dan budaya. Ya. Kita boleh memeluk agama apapun. Tapi idealnya kita tidak boleh menghilangkan budaya kita sebagai orang Tionghoa. Ini yang memang selalu jadi masalah. Dulu di zaman penjajahan Belanda, banyak sekali pengaruh misionaris-misionaris Barat yang menarik orang Tionghoa keluar dari akar budayanya. Dengan konsep doktrin agama. Banyak orang-orang Tionghoa di zaman penjajahan Belanda yang lebih bangga melakukan kegiatan sehari-hari sebagai orang yang ke barat-baratan ketimbang orang yang ke Tionghoa-Tionghoaan. Ditambah lagi pemerintahan Orde Baru 32 tahun masa Soeharto memang digencet bagaimana orang Tionghoa tidak boleh ke Cina-Cinaan. Sekarang harus diakuin tuh dari pertanyaan tadi, ya, bahwa sekarang banyak juga paham Buddhisme yang semakin dijalanin, semakin ditekunin, semakin maaf ngomong tanda seru fanatik yang jadi makin sempit, akan membuat orang Tionghoa kehilangan akar ketionghoaan. Saya harus ngomong di sini maaf. Sekarang banyak orang Tionghoa yang tanpa sadar banyak memperlakukan budaya Thailand ketimbang budaya Tionghoa. Karena memang pengaruh agama. Nah, kalau yang namanya sembahyang, saya koreksi pertanyaannya. Sembahyang di kelenteng, sembahyang pada dewa itu bukan ajaran Konghucu. Kalau ajaran Konghucu intinya adalah humanism. Ajaran yang mengajarkan antar manusia harus punya etika moral, punya budi pekerti, punya perilaku yang bagaimana menjalin humanism, hubungan antar manusia yang baik. Kalau yang banyak sembahyang di kelenteng itu lebih banyak pengaruhnya Tao. Ya, saya koreksi pertanyaan. Orang Tionghoa sudah mengenal budaya sembahyang sejak, ya, kalau dari peninggalan sejarahnya itu ada di kota Lanzhou, ada museum purbakala di sana. Saya pernah ke sana, bawa rombongan tur, masuk ke museum itu, museum purbakala. Di dalam museum itu banyak sekali peninggalan-peninggalan purbakala zaman 5.000, 6.000, 7.000 tahun yang lalu. Dari katakanlah abad sekarang. Di antara banyak peninggalan itu memang yang paling banyak adalah peninggalan barang-barang dari perunggu.
Jadi zaman 7.000 tahun yang lalu ternyata orang Tiongkok di sana udah bisa bikin kerajinan tangan dari perunggu. Bagus, ada reliefnya. Nah, di antara perunggu-perunggu itu ada panci, ya, ada apalah macam-macam. Ya, ada perabotan dapur. Tapi yang paling banyak di museum itu hiolo kaki 3. Ting. Ya, ada yang kecil, ada yang segi 4, ya, ada yang besar malah. Itu hiolo-hiolo kaki 3 yang sekarang sering dipakai jadi hiolo tikong di kelenteng. Kan kaki 3 tuh. Pertanyaannya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Hiolo kaki 3 itu buat apa? 7.000 tahun yang lalu. Di situ tulis loh, peninggalan sekitar 6.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. Saya berpikir, yang namanya hiolo kaki 3 kan buat orang sembahyang. Berarti 7.000 tahun yang lalu orang Tionghoa sudah kenal yang namanya sembahyang. Pai. 7.000 tahun yang lalu kita ini belum kenal yang namanya agama. Buddha juga belum lahir. Agama Tao juga di dunia nggak ada yang kenal. Apalagi agama yang lebih muda dari Buddha, dari Hindu. Tapi ternyata orang Tionghoa sudah religi, sudah sembahyang. Berarti budaya sembahyang itu jangan dikaitkan sama budaya agama. Budaya sembahyang udah ada duluan sebelum adanya agama. Lalu bagaimana agama yang belakangan menghapus budaya yang udah begitu luas dan begitu agung, begitu turun temurun, orang Tionghoa nggak usah diajarin, bisa sembahyang. Tapi kalau dharma nggak diajarin, nggak ngerti dharma kita, betul ya? Tapi kalau sembahyang itu nggak usah diajarin aja. Ada semacam kayak entah kotak batin entah apa, refleks tuh, ya. Kalau ada kelenteng ambil lihat sembahyang, walaupun nggak ngerti doanya, ya, nggak ngerti caranya, itu lain. Tapi refleks sembahyang itu nggak usah diajarin, jalan sendiri loh. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi dikaitkan Buddhis, diajarkan kita untuk berbuat baik, jangan terikat, jangan terbelenggu dengan keinginan. Betul, keinginan sumber penderitaan. Tapi dalam hidup di dunia ini kalau sampai kita nggak ada keinginan sama sekali, terus hidup kita buat apa? Kita masih hidup di dunia. Kita masih butuh kebutuhan duniawi. Kita masih butuh duit. Kita butuh motor, kita butuh mobil, kita butuh sarana, kita butuh TV segala macam. Kita butuh juga kebahagiaan duniawi. Kalau yang saklek berhenti, hilangkan keinginan, ikatan kemelekatan, ya, karena keinginan sumber dari penderitaan kita hapus itu semua, itu namanya kita bukan menempuh jalan duniawi, kita menempuh jalan untuk cepat-cepat jadi arahat, untuk cepat-cepat jadi orang suci. Kalau target Bapak Ibu memang pengen jadi orang suci, ya, mau cepat-cepat jadi orang suci, monggo silakan, kikis habis segala macam bentuk keinginan duniawi. Karena keinginan duniawi itulah, ya, tanha itulah sumber dari penderitaan. Tapi kalau kita merasa masih pengen jadi manusia yang masih butuh duit, yang masih pengen punya mobil, masih pengen punya motor, masih pengen punya TV, ya jangan alergi dengan keinginan. Kalau orang udah nggak punya keinginan sama sekali, keinginannya cuma pengen jadi orang suci, ya, maaf ngomong, mungkin lebih cocok Anda memilih hidup selebat, ya, jadi rohaniwan, jadi para biku, jadi para biksu, ya, yang perempuan jadi biksuni, mungkin lebih tepat itu kalau memang tujuannya mau ke situ. Tapi kalau kita masih ingin menikmati kebahagiaan dunia, jangan alergi dengan yang namanya permohonan. Datang ke kelenteng sembahyang itu memang isinya mohon semua. Karena apa? Kita sebagai manusia memang wajib memohon kepada sesuatu yang levelnya memang lebih suci dari kita.
Tapi kalau kita manusia memohonnya ke makhluk yang ada di alam bawah, ini yang namanya klinik. Ini yang namanya, maaf ngomong lah ya, istilahnya main dunia yang mistik, klinik atau apalah. Kenapa? Maaf ngomong, kita memohonnya, maaf misalnya ke Siluman, ke Yaupai, yang nggak level, kita lebih tinggi, masa memohonnya ke yang di bawah. Ini yang namanya itu klinik lah, tepat ngomongnya. Kalau saya mau ngomongnya lebih kasar, takut banyak yang tersinggung. Itu perklinikan. Ya tentu saja itu bukan dharma, itu asrada. Itu mengembangkan keyakinan berdasarkan pengertian yang keliru. Tapi kalau kita memohonnya kepada makhluk yang memang lebih suci dari kita, di mana para makhluk itu memang punya tugas menolong manusia, why not? Kan gitu ya. Jadi tolong dalam memahami konteks agama Buddha, Buddha mengajarkan kita jalan tengah, jangan ngambil jalan ekstrim. Jangan terlalu optimis, jangan juga jadi orang yang pesimis. Belajarlah jadi orang yang realistis. Hidup ini realistis aja. Jadi kalau kita kembali ke konteks Buddha, kita nggak perlu mohon. Memang benar sih. Ada konsep di dalam Buddhis yang mengatakan tiada siapapun yang dapat menolong dirimu selain dirimu sendiri. Apakah itu salah? Tidak. Itu dalam rangka memotivasi kita untuk menanamkan iman yang lebih mantap. Tapi jangan gara-gara ada ajaran kayak gini membuat kita jadi sombong. Nah, jadi sombongnya ini yang keliru. Saya nggak perlu dewa. Saya sudah banyak berbuat baik. Saya pasti bahagia. Itu secara nggak langsung memunculkan kesombongan intelektual. Saya udah berbuat baik. Karena saya berbuat baik, ciong nggak jalan. Menjas. Saya nggak takut sama ciong. Ciong nggak akan jalan bagi orang yang sudah banyak berbuat baik. Belajar nggak sih tentang ciong itu apa? Belajar nggak sih tentang hukum alam yang bisa membuat kita kena bentrokan, kena musibah, kena halangan? Kalau nggak belajar kita bikin stigma, itu nggak akan berlaku buat saya karena saya sudah berbuat baik. Ini yang namanya melakukan keseimbangan yang berlebih. Berbuat baik boleh, tapi menjadi sombong karena kita merasa jadi orang baik, itu yang keliru. Kalau kita berbuat baik terus kita nggak sombong, wajar aja lah kalau kita memohon. Toh memohonnya kepada yang lebih tinggi, yang lebih suci, bukan kepada makhluk yang lebih rendah. Jadi jangan dikontradiktifkan. Ya, pertanyaannya kan tadi mengkontradiktifkan dua hal yang memang satu dilarang meminta, memohon berbuat baik aja, yang satu mengajak kita banyak memohon. Kayak yang bisa nolong diri kita sendiri, benar. Karma baik kita mutlak, berbuat baik mutlak. Kebun kita harus ada pohon buahnya supaya buahnya bisa dipetik, dibuahkan. Bahwa ada kekuatan tertentu yang bisa memetik, mematangkan buah karma kita untuk diberikan kepada kita, itu juga dharma. Itu juga ajaran juga. Oke, itu aja, makasih. Makasih Romo. Sedikit intermezzo Romo, pertanyaannya. Namo Buddhaya Romo, izin bertanya, dalam kasus Jessica kopi cyanida, karma apa yang berbuah? Bagaimana pendapat Romo? Terima kasih. Yang jelas karmanya Jessica, bukan karmanya orang lain. Si Mirnanya dibunuh, karmanya si Mirna. Bahwa misalnya, ya, sekarang lagi heboh, si Jessica nggak bersalah tapi udah dihukum 10 tahun, karma dia. Pasti bukan karma orang lain. Masalah ada orang yang katakanlah menjolimi dia, itu nanti karma yang menjolimi akan berjalan ya. Jadi kita mah lihatnya gampang aja lah. Jadi kalau bukan karmanya Jessica juga dia nggak akan dihukum, kan gitu. Dia sampai dihukum, walaupun banyak bukti, sekarang lagi heboh, banyak bukti bahwa dia nggak bersalah, tapi dihukum. Ya kalau dia memang karmanya nggak bakal masuk sel, ya nggak akan masuk sel. Ya mungkin memang ada karma dia juga. Karmanya sebenarnya kasusnya mungkin karena dulu dia pernah ngejeblosin orang ke sel, ya. Orang gak bersalah dipitnah sampai masuk sel di penjara, sekarang giliran dia misalnya dipitnah masuk sel, kan begitu. Ya, jadi kalau ditanya karma siapa, karma Jessica lah, bukan karma tetangganya pasti itu. Ya,
Pertanyaan selanjutnya Romo, selamat pagi Romo. Saya mau nanya gimana sih cara menghilangkan asumsi negatif? Tentang asumsi negatif tentang apa? Nggak dijelasin. Asumsi negatif adalah berprasangka buruk terhadap orang lain. Contoh, kalau kita berprasangka buruk nih, kita berpapasan, ketemu nih, katakanlah di bawah dah ngobrol sama orang, udah lama nggak ketemu sama kita. Kita ajak ngomong, kok udah lama nggak kelihatan, baru ngomong lagi, apa kabar? Singkong tuh nyautinya judes, jutek, kabar baik. Ajak ngomong, nyautinya ogah-ogahan. Ya, sengak, judes, nggak enak. Kalau kita berprasangka buruk, kita akan bilang, wah ini orang judes banget, ini orang jutek banget, wah ini orang nyakitin hati gue nih, gue nanya baik-baik nyautinya enak, wah ini orang bocengli nih. Itu kalau kita berprasangka buruk loh, kita akan judge seperti itu. Tapi kalau kita berpikir negatif, berpikir positif, jangan berasumsi negatif, kita aja ngomong baik-baik, dia nyautinya judes, kita akan berpikir, wah jangan-jangan Singko ini lagi stres nih, jangan-jangan dia datang ke wihara baru habis ribut sama bininya nih, cuma emosinya belum hilang. Sekarang saya ngomong baik-baik, dia judisnya sama saya, kasihan dia. Artinya makanya dia lagi stres mau datang ke wihara, kita dianggap ngeganggu dengan nanya-nanya dia. Jadi jangan salahin dia. Kalau kita berpikir positif, mungkin dia lagi stres. Karena nggak mungkin kalau orang nggak stres, ditanya baik-baik, nyautinya kasar. Nggak mungkin. Nah, ini namanya berpikir positif. Tapi kalau berasumsi negatif, kita ngejas dia, kurang ajar, brengsek nih orang, sombong, belagu. Nah, itu kalau kita berpikir negatif. Jadi permainannya itu ya kita harus siapin supaya nggak punya asumsi negatif. Romo, pertanyaan selanjutnya adalah Romo orang yang loksin atau loktum, bagaimana membedakan yang masuk itu dewa atau alam makhluk lain atau asura jin? Yang kedua, bila hanya membaca Hong Yen Fo tanpa membaca Parita, bagaimana menurut Romo? Soal Parita dulu. Tiap orang punya kecocokan. Ya, ada orang yang baca Parita sampai banyak baru merasa damai. Berarti dia cocoknya dengan yang panjang. Ada orang yang cuma dudukan, oh mitohut, dia damai, dia badem, ya banyak tuh. Nah, tiap orang punya kadar kecocokan yang berbeda. Kalau saya ngetiam air ya pakai mudra sama pakai mantra, itu airnya yang bisa saya itu kasih buat siapa aja. Saya punya mantra, dan mantra saya mungkin nggak cocok kalau saya ajarin buat orang lain. Ya, saya punya mudra, saya belajar mudra buat penyembuhan, mudra buat mensakrakan air. Mungkin kalau saya ajarkan orang lain bisa jadi mudra saya juga nggak cocok gitu kan. Terus saya punya mantra, bisa jadi mantra itu cocok sama saya. Orang lain saya ajarin bisa jadi nggak cocok. Artinya apa? Dia baca mantra tapi getaran energinya tetap nggak ada. Nah, ini nggak bisa dipaksa. Tiap orang akan ketemu nanti tuh. Ya, kalau Parita akan ketemu, dia cocoknya sama Parita. Ada orang yang cocok sama Tai Chi Chu. Ada orang yang cocok sama Karanya Metta Sutta, ya. Ada orang yang cocok sama Buddha Dharma Sangha Nusanti. Ada yang cocok dengan apa-apa. Nah, biasanya kalau yang udah cocok nyambung itu ngelotok. Panjang sekalipun apa luar kepala. Tapi kalau nggak cocok, yang 2 kuplet aja kagak pernah apal-apal loh. Baca buku nggak bisa baca Parita luar kepala. Tapi kalau yang cocok, sepanjang apapun dia bisa baca luar kepala. Nah, kita yang bisa ngukur tuh, ya cocoknya. Kalau udah cocok cuma dengan Omitohut, cocok dengan mantra-mantra yang pendek dan kita merasa nyaman, kita bahasa happy, bahagia, jadikan itu pegang. Terus kalau udah cocok sama yang pendek, yang panjang nggak usah dibaca. Ya nggak juga, karena makin yang panjang kita baca, tadi membuat para dewa pun ikut senang mendengarkan rangkaian Parita yang kita bacakan. Gitu ya. Yang pertamanya Romo, yang soal loktum. Diingetin, sebenarnya saya mau menghindar yang itu. Saya harus berani bilang,
Enggak semua Yong Lok Tung itu benar dewa. Karena banyak juga makhluk-makhluk dari alam bawah yang pintar ngaku-ngaku sebagai dewa. Di Cheng Bubio Ciodeng saya pernah dapat kasus. Orang ini sering kesurupan, tapi belum resmi jadi loktung ya, belum jadi tatung. Sering kesurupan. Jadi bukan tangsin nih ya, saya nggak ngomong tangsin dulu lah. Sering kesurupan dan setiap kesurupan selalu ngaku dia Kuan Im Posat. Terakhir sama keluarganya dibawa ke Ciodeng, maksudnya dibersihin lah orang ini jangan sampai kesurupan terus. Karena kesurupan ini bisa macam-macam, kadang bisa di kantor lagi kerja kesurupan gitu kan. Error kan jadinya. Begitu datang di meja blessing dari situ, diajak ngomong, saya tahu, oh makhluk yang ngikutnya mau masuk. Saya bilang udah, buka, suruh masuk. Begitu masuk, dia senyum, lembut. Saya tanya, siapa Anda? Dia cuma apa? Senyum. Dia ngomongnya pakai bahasa apa ya ke saya? Ada istilah yang dia sebut apalah. Maksudnya, Anda sudah tahu siapa saya. Saya bilang saya nggak tahu siapa Anda. Tolong kasih tahu saya siapa Anda. Senyum, manis senyumnya karena yang kesurupannya perempuan. Saya yang sering kamu pakai mantranya buat nyembuhin orang. Kan saya pakai mantranya mantra Kuan Im. Oh, ini Maim. Tapi getaran energinya saya udah tahu itu bukan Maim. Nah, ini yang bisa membedakan getaran energi. Saya bilang kalau memang ini Maim, kan tahu kan mudra apa yang saya pakai, karena saya selalu pakai mantranya Kuan Im Posat. Coba tolong perlihatkan sekarang mudra yang saya pakai buat saya bikin air. Ya bikin gerakan sama sekali ngaco dari mudra yang saya pakai. Logikanya kalau ini Maim, mudra yang saya pakai mudranya Maim, mantra yang saya pakai mantranya Maim. Nggak mungkin dong dia kagak tahu. Langsung saya bilang, maaf ya. Kalau Anda mau menolong orang berbuat baik dengan memakai badan kasar ini untuk nolong orang, ngobatin orang, berbuat baik, silakan. Tapi jangan berbuat baik dengan berdusta. Karena kalau Anda berdusta, perbuatan baik Anda kalah sama karma buruk dusta yang Anda lakukan membohongi orang banyak. Kamu bukan Maim, keluar. Langsung tek cas keluar. Saya bisa tahu itu bukan Maim. Nah, ngukurnya gimana? Nah, ini kita udah ngomong medan energi. Yang namanya energi dewa tuh gelombangnya lembut. Makanya orang yang benar-benar badannya dipakai sama dewa, kelakuan pribadinya juga santun, lembut, halus budi pekertinya. Karena apa? Kalau dia vibrasinya nggak sama si dewa ini, nggak mungkin dewa itu masuk ke badan dia. Tapi maaf ngomong nih, kalau yang masih marah, masih suka ngambek, masih suka ego, terus katanya yang masuk Maim, kan berlawanan sama perilaku dia sehari-hari. Patut dicurigai itu dewa apa bukan yang masuk. Ukuran sederhananya di situ kalau kita kagak ngerti medan energi. Tapi ada satu lagi cerita supaya balance. Saya harus cerita lagi. Dulu di Kelenteng Cheng Bubio tuh dulu ya, awal-awal kita selalu mengundang grup tangsin dari Manado untuk bikin mandi minyak. Ya, bikin minyak panas yang mendidih tutup tangan gitu kan, buat itu secara spiritual buat pengobatan. Itu saya pernah tes ketika dia lagi kemasukan, tangsinnya lagi kemasukan.
Saya bersujud di depan si Tangsin itu karena apa? Dari gerakan gaya dia itu Kongco Hian Tian Siang teh. Dewa utamanya di kelenteng Cheng Bubi kok. Saya sujud di depan Tangsin itu, saya berdoa dalam hati loh. Saya nggak ngomong satu kata pun. Dalam hati. Kongco, saya punya problem ini, saya punya masalah ini. Tolong bantu berikan saya kekuatan. Tahu nggak dia ngomongnya apa? Maju terus, berjuang terus, jalan. Kamu akan diberikan kekuatan 15 tahun. Persis menjawab suara hati saya. Dewa tahu loh suara hati walaupun kita nggak ngomong. Jadi kalau berhadapan sama makhluk yang katanya dewa kita ngomong suara hati terus dia kagak connect, kagak bisa tahu suara hati kita, boleh bikin tanda tanya besar. Itu dewa apa bukan? Simple kan? Nah ini Dharma mengembangkan keyakinan berdasarkan pengertian yang benar. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, kesimpulannya silakan simpulkan sendiri. Makasih Romo. Romo, pertanyaan terakhir. Siang Romo, saya mau tanya, setelah selesai sembahyang di kelenteng, biasanya kita bakar kertas warna keemasan. Gunanya untuk apa? Budaya Tionghoa mengenal satu kebiasaan bakar kertas, itu ada Kui Jinho, ada kertas Wikim, artinya apa? Itu dianggap sebagai sesuatu yang mengantarkan doa kita untuk naik ke atas. Asapnya itu naik ke atas. Supaya apa? Doa kita ya didengar sama dewa yang kita tuju. Makanya kalau habis sembahyang di kelenteng dibiasakan bakar kertas. Itu memang budaya tradisi seperti itu. Terus apakah itu ada maknanya? Apakah itu ada manfaatnya? Saya cuma berpikir sederhana, orang Tionghoa bukan orang yang bodoh. Setuju gak? Kalau orang Tionghoa bodoh, itu bakar kertas sudah berjalan ribuan tahun. Kenapa masih dilaksanakan? Pasti ya ada sesuatu di situ. Bisa jadi ya banyak yang punya pengalaman dengan bakar kertas doanya jadi cun. Why not? Kita kan nggak tahu. Yang tahu perilaku individu masing-masing. Jadi di sini ada satu kekuatan yang boleh dibilang ya perilaku memberikan penghormatan tanpa pamrih, tulus. Bahwa bakar kertas dianggap sebagai tanda sujud bakti kita dengan para dewa. Karena tadi bilang ada persembahan. Dengan sedikit persembahan akan membuat tambah cun. Itu juga kan persembahan. Ya, dalam bahasa lain kertas kan persembahan. Ada persembahan buah, ada persembahan bunga. Ini persembahan kertas yang buat dibakar, asapnya naik ke atas. Jadi dianggap ini persembahan yang mengantarkan doa kita naik ke atas. Itu yang diyakini seperti itu. Terus secara dampak sosialnya ini bermanfaat apa enggak? Sekarang maaf nih, banyak orang mengerti Buddhis alergi dengan bakar kertas di kelenteng. Bahkan alergi sembahyang di kelenteng. Sehingga banyak kelenteng-kelenteng yang mengadakan kebaktian Buddhis, umat tuh nyelonong aja ke tempat dharmasala, kongco kelentengnya nggak dipai, nggak dihormat. Itu banyak terjadi kayak begitu. Salahnya di mana? Ya, karena ada konteks yang sengaja seakan-akan jadi dipisah antara tradisi dengan dharma, antara budaya dengan dharma seakan-akan tuh jadi dipisah. Padahal sebenarnya ini satu kesatuan. Para dewa yang ada di kelenteng yang banyak patungnya, itu sama aja kayak kita datang ke patung Buddha juga. Di dalam ajaran Buddha dikatakan bisa menghormat yang layak dihormat itu berkat termulia. Maka kalau kita menghormat para dewa yang disimbolkan pakai patung di kelenteng, apakah itu sesuatu yang salah? Itu kan juga sebuah berkat termulia, bisa menghormat yang layak dihormat. Tapi maaf ngomong loh, seringkali kelenteng-kelenteng yang mengadakan kebaktian Buddhis biasanya di samping atau di belakang, umatnya tuh nyelonong ke belakang aja, ke kongco maconya tuh nggak dipai. Ini yang sering terjadi. Ada pergeseran antara agama dengan
juga tradisi budaya orang Tionghoa itu budaya sembahyang. Lalu manfaat sosial bakar kertas itu apa? Pasang lilin gede-gede itu apa? Mubazir. Abaya kata kama perbuatan yang hasilnya sia-sia. Saya nggak setuju dibilang itu sia-sia. Itu ada makna loh. Coba bayangkan pabrik lilin, kalau lilin gede kagak laku, orang cuma pasang lilinnya kecil, yang kecil-kecil, pabrik lilin bangkrut nggak? Kalau pabrik lilin bangkrut, tenaga kerjanya kemana? Pabrik lilin itu tenaga kerjanya orang-orang tradisional yang mungkin turun-temurun bisanya cuma bikin lilin. Terus kalau pabrik lilinnya bangkrut, dia kerja di mana? Kalau satu pabrik lilin punya karyawan katakanlah 10 orang, 10 orang punya keluarga 5, satu kali bangkrut pabrik lilin 50 orang kehilangan mata pencarian. Betul apa benar? Terus apakah penceramah Dharma Duta yang ngajarin umat Buddha jangan sembahyang pakai lilin gede, terus lilinnya bangkrut, terus karyawannya yang 50 dia mau tanggung kerjaannya? Terus kertas Swikim itu kan juga ada pabriknya, dan itu bukan pabrik besar. Rata-rata levelnya UMKM, industri, karyawannya juga orang-orang yang level pendidikannya pasti kalau dia nggak kerja di pabrik kertas Swikim, dia nggak bisa kerja di tempat lain. Kalau kelenteng semuanya hilang nih, budaya bakar Swikim nggak ada, pabrik Swikim pada bangkrut, berapa banyak tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Sedangkan negara repot bikin pusing menyediakan lapangan kerja. Kita dengan gara-gara nalar menggerakkan supaya lapangan kerja hilang. Gimana coba? Toh bakar kertas, pasang lilin gede, dagang lilin, dagang kertas, itu bukan mata pencarian yang dilarang dalam Buddha Dharma loh. Yang dilarang Buddha Dharma jual senjata, jual racun, jual makanan yang bisa menimbulkan mabok, ya, malah jual daging, jual hewan, itu termasuk yang dilarang. Nggak ada bawa jual kertas, jual lilin dilarang. Tapi kenapa ada dipromosin rame-rame supaya itu jangan dipakai? Ini ada sekarang lagi ada gerakan perlawanan mulai dari Hong Kong. Gerakan perlawanan terhadap misi seperti itu sebenarnya. Maka sekarang kalau Hong Kong ya, itu kalau Cheng Beng malah sengaja tuh bakar-bakarnya gila-gilaan. Ya ini jika gak masuk akal juga. Segala pesawat terbang lah, segala rumahnya bener-bener segede rumah. Itu satu kuburan penuh dengan bahan show off kekayaan. Ya berlebihan juga. Tapi sebenarnya itu aksi perlawanan dari misi menghilangkan budaya itu. Hiu gede-gede ya, semeter, nggak perlulah pasang hiu gede-gede, cukup hiu kecil 3 batang. Ini kita berpikirnya dalam nalar yang disederhanakan, tapi nggak berpikir pabrik hiu kalau cuma hiu kecil mana bisa nutup kos. Kadang pabrik hiu karyawannya bisa 100 orang. Kalau dia cuma jualin hiu kecil yang untungnya kecil, nggak ada untung gedenya, terus bangkrut nggak? Bisa bangkrut karena ada yang pakai hiu besar, cuannya kan gede di situ. Bisa ngidupin karyawan. Nah, kadang-kadang cara berpikir begini nih yang mentok di tengah, kagak dilurusin sampai ke belakang. Jadi soal bakar kertas ada manfaat apa enggak? Menurut saya, kalau Anda datang ke kelenteng bakar kertas tidak bikin Anda bangkrut, nggak usah dipermasalahkan. Kecuali kalau bakar kertas bikin Anda bangkrut, ya jangan dibakar. Gitu aja deh. Ya, dharma kita mah enak kok sebetulnya, ya. Jangan dibuat asumsi seakan-akan itu adharma. Bahkan sorry ngomong loh. Kalau orang di kelenteng ya, kalau bakar kertas juga sujud, hormat bakarnya. Dibawa ke tempat timbal, dibakarnya juga dengan minimal pada saat itu dia sedang meditasi tuh. Ya, pikirannya lagi tenang, kagak mikir apa-apa. Apakah itu salah? Coba dikurangin momen bakar kertas, berarti kurang momen berapa menit untuk dia kusuk begitu. Tuh ya, makasih. Terima kasih Romo.
Baiklah Bapak Ibu, selesailah sesi tanya jawab pada hari ini. Kami segenap keluarga Wihara Pluit Dharma Suka dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Romo atas waktu dan kesempatannya dalam memaparkan Dhamma pada hari ini. Baiklah, tiba saatnya kita melengkapi jasa kebajikan kita dengan berdana paramita. Pada petugas